jika kamu ingin sukses segala sesuatu, ya, cukup simpel dan padat saja. Cukup seperti ini. Dan ternyata ini suka dijadikan jalan ular ya, Masya Allah. Kalau di bawah beda lagi hawanya, tadi pas masuk ke sini tuh beda lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Sebetulnya ini bukan jasad gitu ya, tapi ternyata gaman. Gaman itu pakakas zaman dulu, Pusaka berarti. pusaka. Ini sebuah tongkat sebetulnya ya. Nah kebetulan tongkat tersebut suka menjadikan daripada ular besar. Ular besarnya bukan kepalang tanggung gitu, besar sebesar pohon kelapa. Ini bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya. Tuh, itu bekas-bekasnya tuh. Sebelah mana, Mbak? Oh, jadi sekeliling ini ya? Ini kan udah ketahuan jelas kan tuh pinggir-pinggir itu kan tuh. Oh, jadi kalau malam ularnya suka berubah dan Ya, jalan di sini. iya ini kan bekas ngelilingi kan tuh. Itu kan bekasnya itu. Itu kan bersih banget tuh. Oh, bersih bang. Mungkin yang saya lihat juga tadi ada banyak yang jaro dan kemang-kemang. Itu yang kesini itu kebanyakan pengen apa sih Mbah gitu? Oh gitu. Yang kebanyakan kesini mencari keselamatannya, keselamatan, keberkahannya, bukan mencari apa-apa. Di sini ada yang minta keduniawian nggak gitu? Kalau Apa minta itu misalkan otomatis aja atau gimana? itu kalau melihat keduniawian itu nggak usah dikatakan lagi sama kita. Oh. Kalau kepengen punya jabatan gitu, banyak loh orang-orang yang mencari itu minta dikabul gitu hajatnya. Itu apa pernah nganter ke sini loh, perwakilan daripada Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan baru saja mendaki gunung ya. Kalau nggak salah ini Gunung Sayana yang ada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, perjalanan untuk mencapai ke sini lumayan cukup ekstrim. Soalnya kita harus melewati jalan tanah yang notabene ini sekarang musim hujan jadi licin. Cuman karena kepanasan kita dengan segala cara kita alhamdulillah sampai ke sini. Konon katanya di sini ada salah satu makam keramat yang kalau yang orang kenal katanya ini makam petilasan dari Syekh Mansur Suryonegoro. Cuman dari keterangan dari sang juru kunci atau sang kuncen, sebetulnya ini bukan jasad ya, ini lebih ke tongkat sakti dari Syekh Mansur Suryonegoro yang sering berubah menjadi ular. Dan kenapa beliau meninggalkan tongkat saktinya di sini? Karena konon katanya ini bertujuan untuk menjaga atau disebut juga dengan pagar goib, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, menarik untuk disimak. Jadi banyak orang sekali yang datang ke sini, yang berziarah ke sini dengan berbagai hajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan dengar keterangan atau penjelasan dari sang juru kunci atau dari Abah Engkus ya teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan kembali, saya di sini hanya mereview saja, tidak ada maksud dan tujuan untuk mengajak teman-teman untuk ritual atau mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Anggap ini sebagai hiburan dan pengetahuan saja. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju ke lokasi makam keramat yang dimana di sana ada salah satu tongkat sakti yang dikubur di sana yang bisa berubah menjadi ular sakti segede pohon kelapa. Nah, kalau untuk perjalanannya kita dari bawah, jalan motor juga seperti ini. Nah, ini seperti ini, itu dari bawah, dari parkir motor kita kurang lebih jalan ke sini ada 300 meter ya teman-teman. Wow. Dan tadi juga kita di bawah sampai terkena kendala, jalannya licin semua dari bawah sampai sini. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras kita sampai ke sini. Nah, untuk tempatnya ini seperti ini ya, kita harus jongkok. Dan di sini udah banyak sekali akar-akar yang merambat ya teman-teman.
Nah, yang menarik di sini adalah ini adalah lebih dikenal dengan Patilasan Syekh Mansur Surjonegoro. Yang mana di Patilasan ini ada salah satu tongkat sakti yang beliau tinggalkan di sini, yang dikubur di sini, yang bertujuan orang katanya untuk menjaga tempat ini. Dan tongkat tersebut ini kalau malam katanya suka keliling dengan berubah wujud menjadi sosok seekor ular yang besarnya ini sebesar pohon kelapa. Nah, mungkin teman-teman bisa simak nanti penjelasan dari Abang Kus, sang juru kuncen dari penjaga makam keramat ini ya, atau Patilasan. Wow, seperti itu teman-teman. Dikarenakan ini musim hujan tuh, ini jalan juga licin seperti ini. Wow, Masya Allah. Nah, alhamdulillah ini sekarang kita udah mau sampai teman-teman. Dan Abang Kus, sang juru kuncen, sudah menunggu di sana ya. Wow, tempatnya seperti ini. Jadi sangat ini di ketinggian yang luar biasa dan adem sekali ya. Jadi sangat dingin sekali, ditambah ini musim hujan juga. Jadi saya sama rekan-rekan harus turun gunung sebelum hujan turun ya. Masya Allah. Teman-teman saya masih di bawah dan udah ada yang di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang saya dengar para pejabat dan pengusaha-pengusaha besar banyak yang datang ke sini hanya sekedar untuk berziarah. Wow, Masya Allah. Ini walaupun di atas gunung ya, tapi kayak ada yang merawat gitu ya. Tuh, kayak bersih gitu ya, bersih, nggak. Walaupun ya kalau kayak gini kan wajar ya, banyak daun-daun. Cuman ini lebih ke apa ya, resik gitu ya. Masya Allah. Banyak sekali akar-akar yang merambat nih. Alhamdulillah, bangkusnya udah menunggu di sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli gaib. Wow, kalau saya masuk ke sini perasaannya kayak beda tuh, beda sama yang tadi di bawah di sini nih. Begitu naik ke sini, ini perasaan kita beda, gimana gitu ya. Dan ini tambah lagi tanahnya bersih nih. Mungkin ada yang nyapuin tiap hari, Masya Allah. Dan kita akan langsung saja menuju ke makam keramatnya. Dan kebetulan Abang Kusnya sudah menunggu ya teman-teman. Jadi kita mungkin akan akan mendengarkan penjelasan dari Abang Kus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum bah. Masya Allah. Gimana, sehat bah? Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah kita sampai ke sini ya bah ya. Nah bah, mohon maaf, ini kan yang kita tahu ini ada Patilasan makam Syekh Suryo, tapi kan ini ada dua bah. Iya. Ini punya yang satunya. Yang satunya itu istrinya. Oh, istrinya. Iya. Tapi namanya Abah pun kurang begitu tahu. Oh. Iya. Nah kan tadi yang maksudnya yang santar dikabarkan ini kan bukan jasad, berarti Iya. yang kedua-duanya juga bukan saja jasad ini. Bukan. Oh. Cuman Tapi mungkin ini cerita lebih zaman dulu itu suami istri gitu. suami istri ya. Iya. Oh. Ini area pemakaman Syekh Mansur Surjonegoro. Sebetulnya ini bukan jasad gitu ya, tapi ternyata gaman. Gaman itu pakakas zaman dulu. Pusaka berarti. Pusaka. Ini sebuah tongkat sebetulnya ya. Tongkat itu suka merupakan daripada ular besar. Ini bekas-bekasnya. Oh, bekas-bekasnya. Tuh. Itu bekas-bekasnya tuh. Sebelah mana, Bang? Oh, jadi sekeliling ini ya? Ini kan udah ketahuan jelas kan tuh, pinggir-pinggir itu kan tuh. Oh, jadi kalau malam ularnya suka berubah dan Ya, jalan di sini. iya ini kan bekas ngelilingi kan tuh. Oh, Itu kan bekasnya itu. Itu kan bersih banget tuh. Oh, bersih banget. Oh, bekas jalan ular tersebut. Muter kan. ular melingkar ini Eh. sampai bikin turun gitu ya tanahnya ya? Iya tuh. Oh, makanya makam ini ada di atas, lebih tinggi daripada Iya. yang di luarnya, teman-teman. Dan bentuknya kayak membulat gitu, Pak ya. Iya.
Kalau orang melingkar besar itu kan bekasnya itu. Tuh, sampai bersih kan. Tuh. Bersih ya kayak Itu bekas-bekas. itu kan. Tahu nggak kalau ular besar jalan seperti apa? Itu kan udah jelas tuh. Oh, berarti ini bekas tapaknya berarti. Bekasnya itu. Ibaratnya daun-daun di sini kenapa bersih karena terseret oleh badan daripada ular besar tersebut Iya, ya. iya seperti itu. Tongkatnya itu itek mungkin ya buat bantu Iya. jalan gitu. Ya itu tongkat. Cuma kalau udah berwujud ular sebesar pohon kelapa. Eh, Wow. Jadi jangan sembarangan, jangan sampai menyalahgunakan tempat ini begitu ya, Bah? jangan sampai terjadi gitu ya. Ya udah Bah, terima kasih Bah. Untuk teman-teman dulu. Ya sama-sama. Jadi abi datang ke teh umum heula Bapak pas dongkap ka dieu teh gitu Abah gitu. Nah, teman-teman ternyata kenapa ini bentukannya seperti ini ya. Jadi kalau untuk pemakaman ini lebih tinggi dan ini kelihatannya bersih sekali nih, kayak ada yang menyapu. Dari keterangan Abah Angkus ternyata ini adalah jalannya tempat ular gimana maksudnya sih? Jadi ternyata ini tempat jalannya ular besar yang notabene dari tongkat sakti tersebut. Jadi kalau sewaktu-waktu ini kalau malam ataupun tongkat tersebut pengen keluar, berubah jadi ular dan ini tempat jalannya. Masya Allah ya, benar dan tidaknya saya serahkan kepada penonton. Wow, mungkin kalau untuk cerita-cerita zaman dulu ini bisa saja terjadi karena kalau zaman dulu konon katanya orangnya sakti-sakti. Nah ini bisa teman-teman lihat lah, ini kelihatan banget bersih sekali. Dan kalau untuk di atas ini agak lebih tinggi, soalnya si ular tersebut katanya suka melingkar dan jalan-jalan. Nah ini jadi kayak di tengah-tengah tuh, ini kayak bekas ular tuh. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Nah kita akan coba berjalan ke sini. Nah dari keterangan Abah Angkus ini jalannya ya, ini alurnya ke sini nih. Masya Allah, dan ini kelihatan bersih sekali. Nah ini teman saya lagi nge-review juga. Jadi ini melingkar teman-teman. Masya Allah. Wow, jadi untuk lebih jelasnya kita akan dengar penjelasan dari Abah Angkus. Masya Allah, subhanallah. Dan teman-teman saya lagi berada di dalam tuh. Nah kalau dilihat dari frame kamera ini kelihatan banget ya, bersih sekali dan hening dan sejuk. Dan ternyata ini suka dijadikan jalan ular ya, Masya Allah. Kalau di bawah beda lagi hawanya, tadi pas masuk ke sini tuh beda lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Dan ini pohon kayaknya udah mau, tengahnya bolong, tapi ini masih tetap berdiri kokoh. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali ya bersama Abah Angkus, sang kakek sakti yang dimana beliau ini tinggal di tengah area makam, kurang lebihnya hampir mungkin 10 tahun. Dan beliau juga selain dari orang sakti yang tinggal di tengah area makam, beliau juga adalah seorang juru kuncen yang dimana kuncen dari makam keramat yang ada di Gunung Sayana. Nah jadi di kesempatan kali ini Abah Angkus akan menceritakan mungkin sedikit cerita sepengalaman beliau. Jadi dulu pernah dikasih yaitu salah satu tongkat yang dimana tongkat tersebut sering berubah menjadi sosok ular. Nah jadi di belakang Abah Angkus ini merupakan salah satu makam yang dimana makam tersebut ini adalah makam dari Syekh Mansur Suryo Negoro. Tapi sebetulnya ini bukan jasad berarti ya? Bukan. Tongkat saktinya. Tapi ini merupakan itu berarti petilasannya Pak ya? Tongkat saktinya. Makam tongkat sakti berarti. Mungkin Abang bisa nanti jelaskan. Ya mungkin untuk cerita lebih jelasnya nanti akan diceritakan oleh Abang. Mungkin sebelum kita melanjutkan pertanyaan, kita pengen tahu kabar Abah terlebih dahulu. Bah, assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar sekarang? Kabar Abah sehat berkah. Atas izinnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali.
Amin ya Allah. dengan kalian semuanya. Alhamdulillah dengan perjalanan dari bawah ke sini ya mungkin kurang lebih daripada 1 jam deh untuk kunjungan ke areanya makam Syekh Mansur Suryanegoro. Agak tarik bah suaranya. Oh ya. Alhamdulillah perjalanan kurang lebih 1 jam dari bawah ke atas untuk berkunjung silaturahmi memberikan hadiah kepada Syekh Mansur Suryanegoro. Berkah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ada di depannya makamnya Syekh Mansur Suryanegoro. Nah, bah, mungkin yang kita tahu dan yang tersebar mungkin ini kan makam Eyang ya. Ya, Nah, cuman kata Abah tadi sebetulnya yang ada di dalam itu kan bukan jasad. bukan. Nah, sejarahnya itu tongkat sakti yang bisa berubah menjadi ular itu seperti apa gitu. Oh, Kok gitu. nyambungnya ke Syekh Mansur Suryanegoro? Iya. Gitu. Mungkin penjelasan bisa diterangkan. Sebetulnya Syekh Mansur Suryanegoro itu adalah yang punya tongkat tuh, ya. Itu yang punya gitu, yang punya tongkatnya gitu. Jadi di sini semuanya orang memanggilnya Syekh Mansur Suryanegoro gitu. Padahal ini patilasan, bukannya beliau. Beliau mah nggak tahu di mana di itunya. Disemayamkannya di mana? Apa di Bogor kah? Apa di Banten kah? Apa di Cirebon kah? Kurang begitu gitu ya. Kurang begitu jelas. Yang Abah terima dari kakek nenek moyang terdahulu seperti itu ceritanya. Di sini itu adalah patilasan, ternyata tongkatnya gitu. Nah kebetulan tongkat tersebut suka menjadikan daripada ular besar. Ular besarnya bukan kepalang tanggung gitu, besar sebesar pohon kelapa. Jadi bukan ular sebesar tangan, bukan. Tapi sepohon kelapa. Nah itu cerita Abah tuh seperti itu. Nah, Abah itu mungkin itu kan ularnya berubah menjadi tongkatnya berubah menjadi ular. Berarti itu tongkat itu sebagai pusaka dari Syekh Mansur berarti. Iya, dulunya. pusakanya. Pusakanya untuk menjaga area di sini mungkin dari bencana longsor kah, apa bencana dari zaman Belanda, menjaga rakyat sahayanya untuk agar supaya selamat semuanya gitu. Dijaga dengan sesosok itu, Tongkat gitu ya. Tongkatnya kadang-kala menjelma daripada ular besar. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa banyak yang melarang jangan menarik benda pusaka itu, mungkin seperti itu ya. Salah satu pagar dari segala bentuk, ya mungkin kan pagar gaib mungkin seperti itu. Dan itu adalah alasan Syekh Mansur nggak bawa tongkat saktinya gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, mohon maaf kalau Abah sendiri pernah melihat sosok tongkatnya enggak, atau misalkan pernah megang atau misalkan berubah jadi ular gitu. Iya. Kalau langsung dipegang jadi ular sih belum. Enggak ya. Tapi perwujudannya suka seperti itu. Kalau Syekh Mansur itu banyak candanya sebetulnya. Kalau ketika ada orang-orang ramai di mana gitu, suka dia tuh seperti tempat duduk seperti ini loh, misalkan. Tapi dari pohon kayu panjang gitu. Ternyata yang kita dudukin itu bukannya pohon gitu, ternyata dia yang didudukin. Ular. Ini udah seperti dilumut-lumut seperti ini lah. Coba kalau pohon besar sebesar pohon kelapa ada lumutnya, nggak kita nyangka ular kan, nggak kan. Tinggal duduk istirahat, capek deh. Ternyata yang kita dudukin adalah ular besar. Itu sering kejadian di daerah sana tuh, di bawah.
Nah itu banyak kejadian seperti itu ketika itu dialami oleh tukang apa? Tukang ambil rumput. Nyari rumput. Nyari rumput seperti itu. Nah ketika itu yang pencari rumputnya udah dapat, tinggal istirahat kan untuk beberapa saat. Ini ada tempat duduk, didudukin kayu tersebut gitu ya. Kayu tersebut didudukin. Ternyata yang didudukin itu bukannya tempat duduk, itu adalah ular besar gitu. Nah dulu waktu kita ngonten di makam Abah pernah bercerita katanya Abah pernah dikasih tongkat. Itu tongkat yang dimaksud Abah, tongkat yang di sini atau yang di mana itu sebetulnya? Tongkat yang di sini. Oh yang di sini. Iya. Oh berarti kita sudah berada di lokasi. Di lokasi ya, di lokasi di mana tongkat tersebut berada. Tapi kalau untuk ke tempat tongkat di tempat gua Abah di sana, sepertinya nggak mungkin gitu ya. Kalau ngajak anak-anak seperti ini nggak mungkin, itu jalannya seperti itu. Gini kok, wah ribet deh. Malah jadi kalau bagi Abah nggak jadi masalah gitu ya, orang biasanya kayak di sini gitu. Tapi kan kalau untuk kalian kayaknya deh malah bikin repot Abah nantinya. Nah kalau untuk ke goa itu dari sini kira-kira perjalanan berapa jam itu Bang? Ini kalau pakai jam sekitar 2 jam dah. Dari sini? Untuk kita kan jalan, ini kalau jalan lurus enak sih, nggak sampai jam-jaman sebetulnya. Sehubungan jalannya ini curam, banyak lagi apa duri-duri itu, pohon apa? Hoe. Jadi sehingga yang bikin lama itu seperti itu. Kukurusukan karunya ke budak, pasti rusak kulitnya gitu. Berarti di lokasi ini tuh emang bener ada gua Bang ya? Ada. Tapi tidak semua orang tahu bahwa di sini ada gua gitu. Berarti hanya Abah yang tahu lokasi Yang gua. yang tahu hanya Abah saja. Nggak tahu yang lainnya, nggak tahu. Itu salah satu petilasan Syekh Mansur juga Bang, gua tersebut. Itu sepertinya bukan ya, bukan petilasan itu. Itu mungkin penemuan Abah aja deh. Oh, penemuan Abah. Iya. Nah, Itu tapi tidak ada orang yang tahu selain Abah. tidak semua orang tahu. Ya mungkin ada yang tahu tapi tidak semua orang tahu gitu deh. Kayaknya sepertinya cuma Abah doang deh. Nah berarti pada intinya Mbak yang pemakaman yang ada di belakang Abah ini, Baik. itu adalah bentuk pusaka dari tongkat sakti ya. dari Syekh Mansur. Betul. Nah mohon maaf, ini kan mungkin yang saya lihat juga tadi ada banyak yang jaro dan kembang-kembang. Itu yang kesini itu kebanyakan pengen apa sih Mbah gitu? Oh gitu. Yang kebanyakan kesini mencari keselamatannya, keberkahannya, bukan mencari apa-apa. Kemudian dia pun memberi hadiah untuk Syekh Mansur Suryanegoro gitu ya. Jadi tidak ada bahasa kata untuk meminta ke siapa-siapa, tetap kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuh kunjungan memberi hadiah ke Syekh Mansur Suryanegoro, bukan sebaliknya meminta ke Syekh Mansur Suryanegoro, bukan ya. Jangan ada ucapan salah kebalik gitu ya. Kita sebagai umat Islam pasti tentunya punya akidah, keketahuan seperti apa kita cara jelas untuk memberi hadiah kepada leluhur kita gitu kan. Nah Bah, kalau misalkan gini Bah, ini kan kata Abah tadi kalau kesini untuk mengirim hadiah. Baik. Mengirim hadiah. Mohon maaf kalau di sini ada yang minta keduniawian nggak gitu? Kalau Apa minta itu misalkan otomatis aja atau gimana? itu kalau melihat keduniawian itu nggak usah dikatakan lagi sama kita. Oh. Betul. Allah sudah tahu kok apa yang kamu mau kok. Berarti banyak sekali orang yang kesini minta kekayaan ya Bang. Ada. Iya banyak dong ya. Tapi nggak usah dikatakan itu ya. Nggak boleh ngatain apa-apa, nggak boleh. Langsung pure kita memberi hadiah udah selesai gitu. Nggak usah dipikir hal itu.
Malah jadi kalau kita dipikir seperti itu nggak ketemu nantinya. Udah hilangkan aja pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Biar Allah tahu ya. Allah sudah tahu kok apa yang kamu mau kok. Nah, tapi biasanya yang ziarah ke sini ini langsung ini nggak Bah? Misalkan saya kepengen ya mungkin kepengen saya punya mobil Oh, Pajero Heeh. langsung terkabul atau gimana? Oh. Kebanyakannya. Kalau kepengen seperti itu mudah. Enggak, maksudnya yang pernah ziarah ke sini Heeh. terus misalkan kepengen mobil Pajero itu langsung terkabul enggak? Terkabul. Langsung. Mau Pajero, mau mobil apa itu? Karena ada mobil yang mewah itu loh. Banyak. Fortuner itu mobil murah-murah sebetulnya. Alphard gitu kan. Terus ada lagi tuh mobil apa? Karena ada mobil mahal loh. Robicon. Robicon kan mahal. Jadi kalau Terus Tadi kepengen kan- jabatan. kan kata abang nggak boleh disebutkan di sini, tapi nggak apa-apa gitu kalau pengen mobil gitu. Ya, Dalam hati maksudnya itu di dalam hati udah pure aja lepas nggak gitu. apa-apa kan. berarti aman. Aman ya Pak ya. Iya. Ya memang kalau orang Kalau kepengen punya jabatan gitu. Banyak loh orang-orang yang mencari itu minta dikabul gitu. Hajatnya. Itu apa pernah nganter ke sini loh. Orang Pekalongan. Bukan Pekalongan, Pemalang. Dia sebagai pendukung Bapak Presiden yang sekarang. Pak Prabowo. Nah, mungkin itu sebagai apanya? Sebagai ajudannya mungkin ya. Tapi posisinya dia yang ada di Pemalang. Ya kita ngirim hadiah aja seperti itu, nggak usah disebut Nah, orang. kalau orang Pekalongan tujuannya ke sini meminta apa? Itu perwakilan daripada Pak Prabowo ya. Oh berarti mohon maaf ajudannya Pak yang menjadi presiden sekarang juga ke sini. Masya Allah. Abah yang ngantar ke sini. Namanya siapa kalau boleh tahu, Pak? Lupa. Ajudan dari Presiden yang sekarang. bukan dari ajudan. Kalau ajudan kan siapa mayor Teddy? Orang dekat. Orang dekatnya. Disuruh ke sini, ziarah ke sini. Iya. Masya Allah. Abah yang ngantar ke sini. Sampai di sini sampai jam 5 sore kalau nggak salah. Cuman asal katanya dari Pemalang. Iya. Oh, pantesan Abah dulu waktu menerawang presiden yang bakal jadi presiden itu yang naik gunung. Oh, maksudnya ini. Jadi ketemu sekarang ya. Oh, jawabannya ketemu ini ternyata. Iya bang, saya juga pernah ingat. Tuh, ingat kan? Kata Abah kan dulu waktu Abah menerawang calon presiden, yang akan jadi itu yang naik gunung. Yang naik gunung. Ternyata kesini ini gunung ya. Iya. Ternyata ketemu ya? orang suruhan dari Presiden Prabowo Mm-mm. pernah kesini ke Abah, Iya. naik gunung ini. Masuk ya. Masuk. Saya Saya ingat ketawanya ya. Nah mungkin gini Bah, mungkin kan Abah sangat dekat sekali dengan sosok tongkat sakti yang berubah menjadi ular besar ya. Iya. Abah sering komunikasi nggak dengan sosok tersebut? Dengan Syekh Mansur Suryanegara barangkali. Bukan dengan ularnya. Bukan dong. Ular kan itu jenis itu ya. Jenis itu. Itu mah. Berarti kalau sama Abah mah Syekh Mansurnya yang punya tongkatnya berarti. Iya. Mohon Enggak, maaf, Bah. Abah mah nggak penting buat tongkat mah. Yang penting itu, yang pentingnya yang bisa miskomunikasi itu Syekh Mansur Suryanegara gitu. Nah, Bah, mohon maaf kalau untuk sekarang Bah, kita kan sekarang lagi di sini nih. Baik. Kalau sosok Syekh Mansurnya ada nggak sekarang? Sosok Bah itu? Oh ada. Ada ya. Adanya seperti apa? Seperti manusia lah. Nggak apa-apa kita ke sini gitu. Nggak apa-apa. Karena Abah sebelumnya minta izin dulu ya. Ada bocah-bocah Abah ingin hadir ke sini untuk kunjungan memberi hadiah kan gitu.
Hadiahnya cukup Al-Fatihah aja dengan kulhu udah cukup kok. Nggak bikin ribet orang kok. Ini kamu harus ngirim aku baca ini sekian ribu kali, enggak. Nah mungkin terakhir Bah, Hmm. kita kan dari tadi ngomongin sosok Syekh Mansur, mohon maaf. Baik. Nah itu dulunya itu beliau itu sosok panglima kah atau raja wilayah kah atau Iya. apa gitu? Dia Atau orang itu sakti gitu? dia itu sebetulnya orang sakti saja. Orang sakti. Ya, orang sakti. Mengarah ke hal-hal yang positif tentunya ya. Ya kan banyak orang sakti dipakai ke hal yang negatif banyak ya. Ya, tapi tidak, alhamdulillah Syekh Mansur Sudeng itu ke hal yang positif. Berarti ini salah satu pakunya desa ini ya, Pak? Ya, tidak. Bukan desa Ini kecamatan ya. ini sekupnya Desa Kadugede ya. Gede. Desa Kadugede, Desa Babata, oke Desa apa? Ciketak dengan ini Longkewang dengan Nangka. Apakah ada kaitannya dengan kerajaan Pajajaran, Bah? Sepertinya ada, tapi Abah kan nggak begitu jelas cerita itu seperti itu. Abah mah cuman bahasa ini sesuai dengan yang Abah sering ngobrol-ngobrol dengan beliau gitu ya. Tidak Abah mencari sejarah sampai ke lebih detail tuh enggak gitu ya. Ya mungkin kembali lagi ke pertanyaan yang tentang kekayaan ya, karena yang dimana zaman sekarang Baik. sulit sekali untuk mencari ekonomi, Bah. Mm-mm. Jadi memang kalau kita ke sini, Mm-mm. kebanyakan berarti orang-orang yang berziarah ke sini, insya Allah mungkin hajatnya itu akan terkabul ya, Bah ya. Dikabul, gitu Akan ya. tetapi perjuangan ke sini gimana, Bah? Boleh gimana, Bah? Boleh dijelaskan perjuangannya, Bah? Ya itu perjuangan seperti itu. Tadi kan dari bawah ke sini memerlukan waktu ya. 1 jam kurang lebih. Itu juga kan, nanjak ya. itu kan perjuangan Oh. ya. Mentalnya harus disiapkan. Jadi meskipun nanti doa kita akan terkabul, teman-teman, perjuangannya harus maksimal. Ini bukan di dataran rendah ya, Pak ya. Iya, ini tinggi. Puncak gunung, bayangkan. Wow. Ini 1 jam karena kita sudah terbiasa nanjak atau naik gunung ya. Kalau yang belum terbiasa mungkin bisa 3 jam ya, Pak ya. Apa ketawa terus hanya. 3 jam. Ya udah Bah, cukup barangkali apa yang mau disampaikan Bah, Mm-mm. kata-kata apa namanya terakhir gitu. Oh gitu dari Abah. Kata-kata Abah sih sederhana. Kata-kata Abah cuma sederhana aja. Nah, kalau kepengen sukses dari segi segala apapun, cukup simpel satu saja. Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 itu. Nomor 2. Kan yang menang nomor 2. Prabowo. Ya udah Bah, terima kasih. Mudah-mudahan apanya selalu sehat. Ambil sisi positifnya dari tayangan video ini ya. Buang jauh. Kita di sini saya di sini sama teman-teman tidak bermaksud mengajak apapun itu, mengajak ritual apapun. Ini hanya dijadikan tontonan atau hiburan saja. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.